Rabu siang, di kantor Kejaksaan Negeri Garut menjadi panggung pengungkapan skandal besar yang mengguncang perbankan di Kabupaten Garut. Korps Adiaksa resmi menetapkan 3 petinggi PT BPR Intan Jabar Garut sebagai tersangka dalam pusaran dugaan korupsi penyaluran kredit periode 2018 hingga 2021. Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Yuyun Wahyudin, membeberkan fakta mengejutkan. Bukan sekedar salah kelola, melainkan ada desain sistematis yang merugikan negara hingga estimasi 5 miliar rupiah. Modusnya beragam dan licin, mulai dari penciptaan nasabah fiktif, praktik kredit topengan, hingga manipulasi top-up kredit yang melibatkan sedikitnya 159 debitur. 3 nama kini resmi mengenakan rompi merah muda. AJ, sang mantan nakhoda cabang utama periode 2016-2019. EH, suksesor di periode 2020-2021. Dan RR, sosok yang menjabat kepala bagian pemasaran sebelum akhirnya naik kursi pimpinan di tahun 2021. Mereka bertiga diduga bersekongkol menjebol gawang bank yang seharusnya menjadi penyokong ekonomi rakyat Garut. Tak ada kompromi. Per hari ini, 11 Februari 2026, ketiga tersangka langsung dijebloskan ke rutan kelas 2B Garut untuk 20 hari ke depan. Jeratan hukumnya tak main-main, berlapis, mulai dari KUHP baru hingga Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada hari ini, Kejaksaan Negeri Garut menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit di PT BPR Intan Jabar, Kabupaten Garut pada kantor cabang utama tahun 2018 sampai tahun 2021. Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Garut telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara pemberian kredit di PT BPR Intan Jabar, Kabupaten Garut pada kantor cabang utama tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dengan estimasi kerugian keuangan negara sekitar 5M sebagaimana perhitungan akuntan publik. Ketiga orang tersangka tersebut diantaranya 1. Tersangka dengan inisial AJ selaku pimpinan cabang PT BPR Intan Jabar kantor cabang utama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Kedua, tersangka dengan inisial EH selaku pimpinan cabang PT BPR Intan Jabar kantor cabang utama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Ketiga, tersangka dengan inisial RR selaku kepala bagian pemasaran PT BPR Intan Jabar kantor cabang utama periode tahun 2020 sampai tahun 2021. Dan juga selaku pimpinan cabang PT BPR Intan Jabar kantor cabang utama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Bahwa masing-masing tersangka telah melakukan penyimpangan dengan pemberian kredit di PT BPR Intan Jabar Kabupaten Garut pada kantor cabang utama dengan cara seperti kredit fiktif, kredit topengan, dan pinjam atau kredit di top up tanpa sepengetahuan nasabah. Perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing tersangka tersebut di atas diduga melanggar pasal 603 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 622 ayat 1 huruf I Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C, pasal 126 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, terhadap masing-masing tersangka dilakukan penahanan oleh jaksa penyidik di rutan kelas 2B Garut selama 20 hari terhitung mulai tanggal 11 Februari hari ini sampai dengan tahun 2026 sampai dengan 2 Maret tahun 2026 yang untuk selanjutnya akan diproses lebih lanjut. Jadi untuk sementara ini kita hanya menetapkan tersangka dulu. Mungkin nanti setelah mendalami proses penyidikan, kan ini kan masih ada waktu lagi kita 20 hari dan penyidikan juga masih berlanjut, mungkin ada pihak-pihak lain yang terima, bisa juga itu. Penyidikan belum berhenti. Nyanyian para tersangka di balik jeruji besi kini dinanti untuk mengungkap siapa lagi yang ikut mencicipi aliran dana haram ini. Kasus Bank BIJ menjadi pengingat keras bahwa jabatan bukanlah lisensi untuk memperkaya diri, dan uang rakyat punya cara sendiri untuk menuntut keadilan. Dari Kejaksaan Negeri Garut, Jawa Barat, Taufik Ramdhani, 60 Detik, melaporkan.